Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
telah mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dengan sikap tulus dan ikhlas. Kita mau menikmati indahnya hadirat Tuhan. Kita memagungkan Dia. Kita mau meninggikan Dia. Dan biarlah semua yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita tidak pulang dengan tangan yang hampa, tapi kita diisi dan dikuatkan melalui seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan diri kita, menenangkan hati kita untuk menikmati indahnya hadirat Tuhan dengan mengambil saat teduh di hadapannya. Sidang jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari kita satukan keyakinan kita dan kita percaya bahwa pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari Allah Tritunggal yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah sekalipun meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih Allah Tritunggal itu menuntun, menyertai rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Mulia sembah Raja mulia. Kita berikan keagungan, pujian, hormat bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulia sembah Raja mulia.
segenap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Dibangkitkan jadi raja, dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat sekalian, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dosa telah menjadi pemisah antara kita dan Allah yang kudus. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, kita datang dan memohon perkenanan-Nya. Kita mau menundukkan kepala, kita mau berbicara secara pribadi dengan Tuhan kita. Datang dengan segala penyesalan, menyesali segala apa yang telah kita lakukan, sehingga kita dilayakkan, diubahkan menjadi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama.
dekat pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat sama-sama untuk mengambil sikap berdiri. Telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus putra tunggal-Mu untuk datang ke dunia, untuk menjadi korban tebusan bagi kami, sehingga kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk penebusan-Mu, sehingga kami yang seharusnya mendapatkan hukuman kekal, kini mendapat hidup yang kekal di tempat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah selagi kami hidup di dunia ini ya Tuhan, Kamu hidup memancarkan kasih Kristus, dan melalui kami nama-Mu Tuhan dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah bagi kita sekalian terambil dalam Roma pasal 6 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita membaca petunjuk hidup baru untuk menuntun hidup kita dalam 1 minggu ke depan, terambil dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sidang jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus baik. Satu kalimat yang sering kita dengar. Ya, Dia baik. Tidak hanya hari ini, tapi Dia baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari dengan sukacita kita memujikan pujian yang menyatakan Tuhan Yesus baik. Dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan bersama-sama. Pujikan pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kita memuji dan mengagungkan nama-Nya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat lagi kita mengatakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mengaminkan di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, usaha kami, maupun apapun yang kami lakukan. Sehingga kami boleh teguh berdiri, boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati keberadaan gereja-Mu Bapa. Tuhan memberkati untuk para pelayan, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu majelis, pengurus komisi, seluruh aktivis, semua pelayan, bahkan semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati dan menolong kami sekalian. Biarlah kami tetap kuat, tetap mengandalkan Engkau di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa situasi saat ini adalah tidak mudah, namun sebagai orang yang percaya, yang menautkan iman kepada Engkau ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pintu-pintu berkat masih terbuka untuk kami semua, anak-anak-Mu. Dan janji Tuhan bagi kami sesuai dengan firman-Mu, kami tidak pernah dibiarkan sekalipun untuk meminta-minta. Karena Tuhan Allah akan menyediakan berkat bagi kami sekalian. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk program-program gereja yang diadakan. Baik itu ya Tuhan, pemuridan, persekutuan doa, pembinaan iman, persekutuan komisi yang kami adakan via Zoom. Tuhan memberkati sehingga melalui persekutuan-persekutuan yang kami adakan, menjadi wadah untuk menumbuhkan iman jemaat-Mu. Kami saling menguatkan untuk tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk
jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, dimanapun saat ini mereka berbaring, entah itu di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Oh Tuhan, kami berdoa, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat, Tuhan kuatkan mereka. Berdoa menyerahkan untuk Bapak Cukaiman, Bapak Chang Minchen, Bapak Hong Chin Wong, Bapak Iwan Handoko, Bapak Lim Ching Siang, Saudari Si Siu Mei, Ibu Wi Chen, Ibu Chang Pe Yun, Ibu Oi Wat Ing, Ibu Mariani Tejo, Ibu Silineo, Ibu Wong Xiao Chen, Ibu Li Jayin, Ibu Chang Pe Dong, Ibu Nurbaya, Ibu Hao Meling, Bapak Yosafat Usboko, Ibu Raheli, Ibu Dewi Haryanto, Saudara Adrial dalam pemulihan pasca operasi, Bapak Misdar, Bapak David Andika, juga setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini berjuang terus mendapatkan kesehatan. Atau ada jemaat Tuhan yang terpapar COVID ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan memberikan pemulihan kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh kuat dan boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan ada selalu menuntun dan menyertai mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan, di mana di dalam satu minggu ini saudara-saudara kami ya Tuhan bersuka cita karena Tuhan berikan satu usia lagi kepada mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Lausa Sudarsono, Ibu Lili Hartati, dan Saudari Kristi Sevalira. Tuhan, di usia mereka yang bertambah ini, bertambah-tambah pula hikmat dan pengertian mereka kepada Engkau. Semakin mengasihi Engkau, semakin hidup takut akan Engkau. Apapun yang mereka rancangkan di usia mereka yang baru, Tuhan memberkati, Tuhan memperlancar sehingga jadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan terkhusus untuk kota Jember di mana kami berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga ya Tuhan, kami selalu di dalam lindungan Tuhan. Kota kami penuh damai, karena Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri, dan semua jajarannya. Dari pimpinan pusat sampai daerah-daerah. Tuhan memberkati dan menolong biar kami bersinergi, bekerja sama untuk berjuang melawan COVID yang melanda bangsa kami, COVID yang melanda kota kami. Perekonomian kami ya Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang hidup. Kami datang dan memohon kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama dikuatkan, diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau pujikan pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari awal.
kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, kita harus percaya. Dia tak tinggalkanmu. Kepada hambanya Losa Mulyana Zega saya persilahkan. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan hati kami, pikiran kami untuk firman Tuhan pada pagi ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Engkau lawat hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Hamba-Mu yang sangat terbatas, Engkau tolong, Engkau urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi ini kita akan sama-sama membaca Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita, Roma pasal 6, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ada ungkapan. Kita bisa lihat di televisi kita masing-masing, kita bisa baca sama-sama. Pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari lautan yang tenang, tetapi terbentuk dari ombak dan badai yang dahsyat datang melandanya. Artinya untuk mendapatkan kemenangan, pelaut ini butuh yang namanya perjuangan. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai detik ini, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Itu sejak kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita. Sampai nantinya kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita terus berjuang sampai pada akhirnya. Apalagi di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19,
butuh perjuangan yang tidak mudah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, memang pada dasarnya manusia itu selalu ingin yang baik-baik, itu dia alami di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena memang di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-31 dikatakan di situ bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sejak awal penciptaan manusia oleh Allah, memang manusia ini dibuat istimewa oleh Allah. Dia membuat manusia itu beda dengan ciptaan yang lainnya. Dia menciptakan sungguh amat baik. Sehingga tidak salah, manusia itu selalu punya keinginan untuk memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang menyenangkan. Tetapi sungguh disayangkan, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kehidupan yang sungguh amat baik itu Bapak Ibu menjadi sebuah masalah. Semuanya menjadi berantakan. Kesulitan demi kesulitan datang. Rangkaian masalah datang silih berganti. Sama dengan kehidupan kita sampai saat ini. Masalah yang satu bisa saja kita selesaikan Bapak Ibu. Tetapi masalah dan kesulitan yang lain sudah datang. Bahkan yang lainnya juga sudah menanti. Dan kadang datangnya bersamaan. Ada yang sedang mengalami hal ini Bapak Ibu? Pasti ada. Dan itu adalah sebuah kenyataan. Dan kadang membuat kita panik, bingung, harus berbuat apa. Kalau begitu Bapak Ibu, kita kadang bertanya di dalam hati kita. Apa sih Tuhan tujuanmu? Mengizinkan kesulitan, mengizinkan kesukaran itu datang dalam kehidupan saya. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, wah pertanyaan kita akan semakin dahsyat, semakin kuat bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah percaya kepadamu? Bukankah engkau menjamin bahwa ketika saya ada di dalam engkau, Tuhan akan melindungi saya? Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini hidup saya tidak di tengah-tengah zona yang nyaman. Adakah Bapak Ibu yang bertanya seperti itu kepada Tuhan? Tujuannya apa? Tujuan Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi dunia ini dan bagi setiap manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita sebagai manusia biasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih tujuanmu engkau mengizinkan kesulitan? Engkau mengizinkan kesukaran masalah demi masalah itu datang dalam kehidupan setiap manusia. Khususnya kita yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Kita akan bertanya kepada Tuhan, bukankah saya sudah percaya kepadamu Tuhan? Bukankah engkau menjamin bahwa setiap yang percaya kepadamu engkau akan melindunginya? Tetapi pada kenyataannya, hidup saya saat ini dipenuhi dengan kesulitan demi kesulitan yang datang. Dipenuhi dengan masalah yang tidak mudah untuk saya selesaikan. Sampai kapan Tuhan? Adakah Bapak Ibu yang bertanya seperti itu kepada Tuhan? Tuhan menjawab melalui firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi dunia ini dan bagi setiap manusia. Dia menggunakan segala keadaan dan kondisi kita, sesulit apapun itu, untuk mengembangkan kualitas iman dan hidup kita kepada Tuhan. Dan semakin besar masalah, kesulitan yang kita hadapi Bapak Ibu, sebetulnya itu dampaknya sangat bagus. Membuat otot-otot keimanan kita semakin kuat.
Kita akan tidak lagi menjadi anak gampangan. Seperti yang kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-8 dikatakan di situ. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kamu bebas dan kesulitan, kalau kamu bebas dan masalah, nasihat dan sebagainya, maka kamu bukan anak yang sesungguhnya, tetapi kamu anak gampangan. Untuk itu Bapak Ibu, pantaslah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, dalam suka dan duka, sesulit apapun itu, kita katakan Tuhan terima kasih. Karena Tuhan punya tujuan membuat iman saya, membuat kualitas hidup saya akan semakin mapan, akan semakin kuat di dalam Engkau. Seperti pelaut tadi, semakin besar ombak badai yang datang, maka kehebatannya akan semakin muncul. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, poin yang kedua, sesuai dengan tema kita pada pagi ini, hidup benar di masa sukar. Hal yang paling penting yang wajib kita pertahankan Bapak Ibu, ini namanya wajib hukumnya. Ketika kesulitan itu datang, ketika masalah itu datang, ketika kesukaran itu datang melanda kita, kita wajib mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup benar artinya hidup sebagaimana seharusnya. Hidup yang baik, tepat, betul, dan hidup dengan tidak salah, hidup dengan tidak menyimpang atau juga tidak melenceng Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13 yang sudah kita bacakan tadi, khususnya di bagian B, dikatakan di situ bahwa dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan suka maupun duka, wajib kita mempertahankan hidup yang senantiasa benar di hadapan Tuhan. Hidup yang baik, hidup yang tepat, hidup yang betul, dan juga tidak salah, tidak menyimpang, dan tidak melenceng seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang dunia mau. Karena apa? Kita diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi senjata Allah. Menjadi senjata kebenaran Allah. Untuk menyatakan kekudusan Allah. Untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Dan kalau kita menjadi pembawa, menjadi alat senjata kebenaran Allah, maka imbasnya adalah hidup kita, semua aspek kehidupan kita akan selalu benar, dan juga imbasnya kepada sesama kita akan menjadi berkat. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, banyak manusia-manusia pada mulanya, tanda kutip saya katakan, mengaku dengan lidahnya percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kesulitan datang, ketika kesukaran datang Bapak Ibu, dia menjadi putus asa. Dia menjadi menyerah kepada keadaan. Bahkan tidak sedikit yang mengambil inisiatif untuk mengakhiri hidupnya. Sungguh disayangkan. Dia hanya berpikir pendek tentang dunia ini. Dia tidak berpikir tentang tujuan Allah mengapa dia diciptakan ke dalam dunia ini. Kemudian ada tipe manusia yang lainnya juga. Ketika kesulitan datang, kesukaran datang, dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesamanya. Dia kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada semua sahabat-sahabatnya. Dia
sungguh-sungguh mau meninggalkan ibadah. Kadang-kala ada seperti itu Bapak Ibu. Meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Hidupnya penuh dengan persungutan. Dan tidak sedikit sampai saat ini yang juga meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan dan mengambil keputusan percaya kepada yang lainnya. Sungguh disayangkan. Mengapa terjadi demikian? Karena sesungguhnya manusia-manusia yang seperti ini Bapak Ibu belum menyerahkan hidupnya dengan totalitas di hadapan Tuhan. Dan kalau dia belum memiliki kekuatan untuk menyerahkan totalitas hidupnya di hadapan Tuhan, otomatis dia belum siap menjadi senjata kebenaran Allah. Dan itu dampaknya di dalam hidupnya, dia melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang pastinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Manusia yang seperti ini hanya fokus kepada keakuan. Mengapa aku mengalami hal ini? Mengapa aku semuanya fokusnya ke dia? Dia lebih mengasihani dirinya dibanding kasihnya kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada dirinya saja. Sehingga Bapak Ibu, ketika apapun yang dia alami yang membuat dia tidak senang, yang membuat dia panik dan sebagainya, dia mulai menyalahkan Tuhan. Karena fokus hidupnya bukan Tuhan, tapi fokus hidupnya adalah dirinya. Padahal di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, jikalau memang betul ya kita sudah hidup di dalam Tuhan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya ketika Yesus yang hidup di dalam kita, maka sudah seharusnya kebenaran itu akan menjadi fondasi utama dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan pastinya hal-hal yang benar, baik di hadapan Tuhan dan juga kepada sesama kita. Hidup benar seperti apa yang Tuhan mau? Sesuai dengan kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, sesuai yang sudah kita bacakan tadi. Yaitu kita harusnya selalu mempublikasikan diri kita yang telah mati bagi dosa, tetapi yang saat ini hidup bagi Kristus. Kita tidak boleh lagi diperbudak oleh dosa. Ketika kesulitan itu datang, jangan sampai kita kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Jangan sampai kita menuruti apa keinginan daging kita. Jangan sampai kita hanya mengasihani diri kita. Dan jangan sampai kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman sesuai dengan bacaan kita tadi. Tetapi sebaliknya, yang Tuhan mau adalah Tuhan mau supaya kita tetap memiliki hidup yang kudus, hidup yang benar, dan hidup yang mulia. Dan bagaimana kebenaran Allah ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita? Ketika kita bersatu dengan Allah, bersatu dengan kebenaran itu. Dan ketika kita sudah bersatu, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita bersatu dengan Allah? Sudahkah kita bersatu dengan kebenaran sejati itu? Sehingga hidup kita juga akan berdampak menjadi hidup yang benar di tengah-tengah kesulitan, sesukar apapun kehidupan ini. Hanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang bisa menjawabnya. Satu info bagi kita bahwa ketika kitab Roma ini ditulis oleh Paulus, jemaat ini sedang dibawa kesulitan yang sangat tinggi Bapak Ibu. Di tengah-tengah tekanan hidup yang tidak mudah. Mereka ditekan oleh kaum Yahudi yang saat itu menentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Di lain sisi, jemaat ini juga ditekan oleh
Romawi yang ingin supaya orang yang percaya kepada Tuhan ini tidak memiliki kebebasan, tetapi maunya tetap diperbudak oleh bangsa ini. Dan yang ketiga juga, di tengah-tengah tubuh jemaat itu terjadi konflik yang tidak mudah. Tekanan, kesulitan itu yang membuat Paulus menulis catatan kitab ini. Tuhan menggerakkan hati Paulus menasihati jemaat ini supaya iman mereka kepada Tuhan tetap kokoh, supaya mereka tidak mudah digoyahkan, supaya hidup mereka tetap benar di hadapan Tuhan, karena mereka adalah senjata Allah, bukan senjata dosa lagi. Saat ini kita juga sedang mengalami kondisi yang sama, Bapak Ibu, mengalami kesulitan yang tidak mudah. Sudah 2 tahun atau mau 2 tahun pandemi COVID-19 ini melanda dunia, melanda bangsa kita, melanda gereja kita, melanda ekonomi kita dan sebagainya. Banyak yang kena virus ini, banyak yang sakit, dan tidak sedikit juga yang meninggal, banyak yang meninggal Bapak Ibu. Banyak yang jatuh miskin, bahkan juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Rencananya yang semulanya mau dilakukan di tahun sebelumnya dan tahun ini, tiba-tiba tidak terjadi karena PPKM dan sebagainya. Dan kadang itu membuat kita putus asa. Kadang membuat kita panik. Kadang kita menyesali hidup. Kadang kita kecewa kepada Tuhan. Ada satu channel YouTube yang sudah saya tonton, Bapak Ibu. Di channel ini membahas tentang masa-masa paling sulit di mana manusia tidak mau hidup di masa-masa ini. Banyak masa-masanya, tetapi saya akan menyebutkan 3 masa saja. Yang pertama itu masa-masa perang dunia, baik perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Kalau dipilih, ada ya yang mau hidup di masa-masa itu. Saya tidak mau Bapak Ibu ya. Kalau memang saya punya bisa kompromi dengan Tuhan, Tuhan jangan ya di masa itu ya. Oh susah. Kemudian di masa virus Spanyol yang terjadi di tahun 1918 sampai 1920, itu juga memakan korban yang tidak sedikit, hampir 1/5 dari penduduk dunia. Banyak sekali. Dan kalau mau dikasih pilihan, apakah saya mau hidup di masa itu? Sebagai manusia biasa saya katakan, jangan Tuhan, saya mau di tempat yang nyaman aja. Kemudian masa yang ketiga adalah masa pandemi COVID-19. Di sana juga dikatakan, seandainya dikasih pilihan, saya mau meloncatin zaman ini. Saya tidak mau di zaman ini. Sungguh-sungguh masa yang sulit Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa masa-masa di mana kita ada sampai saat ini sangat berdampak luas. Sangat membuat kita menjadi manusia yang serba dibatasi Bapak Ibu. Pekerjaan kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan medis, lingkungan pelayanan kita, dan lingkungan yang lainnya, semuanya menjadi terganggu. Kehidupan sosial kita terancam, tidak boleh ngumpul ya. Itu sulit Bapak Ibu. Yang biasanya suka ngumpul, tiba-tiba tidak boleh. Yang biasanya suka makan di tempat-tempat yang bisa bersama-sama, saat ini semuanya dibatasi. Kemudian juga kehidupan ekonomi kita, yang dulu kalau toko kita banyak pembelinya, tapi saat ini menjadi sedikit. Atau juga yang dulu ada pekerjaan yang bagus, akibat pandemi menjadi di PHK. Bukan hanya sampai di situ, tetapi nyawa kita pun sedang terancam Bapak Ibu. Sampai saat ini khotbah pun pakai masker Bapak Ibu ya. Nyanyi ngos-ngosan, tapi wajib pakai masker. Demi apa? Demi diri kita, menjaga kita dan menjaga juga manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Semua dibatasi, sulit Bapak Ibu, sulit. Dan di saat-saat seperti itu, sulit untuk menerapkan hidup yang benar Bapak Ibu. Sangat sulit.
Tetapi tuntutan Tuhan sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Kita diwajibkan untuk tetap menjadi senjata kebenaran Allah. Sesulit apapun kondisinya. Itulah bedanya kita dengan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Kesulitan apa yang sedang kita alami pada saat ini? Sudahkah kita menyerah kepada keadaan? Atau kita akan tetap berjuang menjadi pemenang di setiap persoalan kita? Sudahkah kita juga mempertahankan hidup yang senantiasa benar di hadapan Tuhan? Tepat, betul, tidak melenceng, tidak menyimpang. Harus sesuai dengan jalannya Tuhan. Atau malahan sebaliknya, kita sudah menyimpang, kita sudah meninggalkan Tuhan, kita sudah bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan sebagainya. Harapan kita bersama sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap mempertahankan kehidupan kita yang baik, yang benar itu, baik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan gereja kita, di lingkungan masyarakat di mana kita ada, di lingkungan bangsa kita, di lingkungan pekerjaan kita, dan juga di lingkungan pelayanan kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi umat pemenang. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, pada pagi ini kami sudah merenungkan firman Tuhan yang sangat singkat. Kami mohon Tuhan, supaya kami sebagai umat-Nya Tuhan tetap mempertahankan hidup kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mempertahankan hidup kami yang benar baik di hadapan Tuhan dan sesama kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh dunia, oleh kesulitan, oleh kesusahan hidup yang melanda kami. Kami mau Tuhan, supaya Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Bersyukur kepada Tuhan jikalau sampai saat ini Tuhan tetap memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Warta untuk minggu ini yang pertama, pada hari Kamis 2 September 2021 pukul 6 sore akan diadakan persekutuan doa melalui Zoom. Jemaat dapat mengikutinya dan link ibadah akan dibagikan sebelumnya. Yang kedua, Komisi Wanita mengadakan persekutuan secara live streaming pada hari Jumat 3 September 2021 pada pukul 6 sore dengan tema melewati zona bahaya. Mohon perhatian dari segenap anggota Komisi Wanita. Yang ketiga, perjamuan kudus diadakan pada hari Minggu 5 September 2021 pada pukul 7 pagi. Dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Febrianto dengan catatan gereja telah dibuka kembali. Bagi jemaat yang mengikuti perjamuan kudus online dapat menghubungi hamba Tuhan atau majelis paling lambat Kamis 2 September 2021. Sedangkan perjamuan kudus keliling untuk sementara ditiadakan. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Yang keempat, gereja kita dalam rangka HUT yang ke-69 mengadakan bakti sosial pada hari Sabtu 11 September 2021. Bakti sosial tersebut berupa sembako yang akan dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan, karyawan gereja, guru, staf, serta karyawan SKA Jember. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung ataupun yang membutuhkan, dapat menghubungi Pendeta Karyaman Gea atau Evangelis Nahum Daily paling lambat Minggu 5 September 2021. Mohon perhatian dari segenap jemaat sekalian. Ibadah syukur HUT ke-69 GKT Jember akan diadakan pada hari Minggu 12 September 2021 pada pukul 7 pagi dengan tema Gereja yang Berdampak. Diharapkan jemaat dapat memperhatikan serta mendukungnya.
Selamat merayakan kebaikan Tuhan Yesus bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama pada tanggal 27 Agustus, Lose Sudarsono. Pada tanggal 31 Agustus, Ibu Lili Hartati. Pada tanggal 4 September, Saudari Kristi Sevarlira. Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kiranya ya berulang tahun dapat semakin hari semakin bertambah dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sekian untuk warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap dukungannya yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mendukung pelayanan di Gereja Tuhan melalui persembahan-persembahan yang telah diberikan. Kita akan bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita. Saya mempersilahkan untuk sidang jemaat mengambil sikap berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Biarlah ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepadamu. Tuhan terima, Tuhan berkati. Sehingga persembahan ini berkenan di hadapan diri Tuhan dan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Secara khusus mendukung pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, Tuhan memberkati dan menolong seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan pujian doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Joni Febrianto, disambut dengan pujian amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri akan ibadah ini, ingatlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Tetaplah hidup dalam kebenaran, walaupun kita masih ada di masa-masa yang tidak mudah, masa-masa pandemi ini. Akhirnya saudara, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, silahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.